rakyat Republik Indonesia saat ini sangat menginginkan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Presiden Joko Widodo ke istana baru lalu memang mengejutkan berbagai pihak, karena selama ini seakan-akan publik tidak melihat lagi ada komunikasi antara Surya Paloh dengan Joko Widodo. Kerenggangan kedua tokoh ini tampak semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Jadi wajar kalau pertemuan Joko Widodo dan Surya Paloh di istana baru lalu mendapat perhatian serius dari banyak pihak. Dan tanda tanya besar tentu berpendar di publik. Ada apa ini? Apakah ini akan membuat Surya Paloh berpikir ulang untuk melanjutkan perjuangannya menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, ataukah akan membuat Surya Paloh balik kanan, berputar haluan untuk memutuskan tidak lagi melanjutkan dukungan kepada Anies. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Tribunnews.com menurunkan berita di bawah judul "Pengamat nilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh buka kemungkinan perubahan konstelasi politik 2024". Berita ini hari Sabtu 28 Januari 2023. Tribunnews.com Jakarta. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Jakarta pada Kamis 26 Januari 2023 kemarin. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IP) Karyono Wibowo menilai bahwa pertemuan tersebut membuka kemungkinan perubahan konstelasi politik Pilpres 2024. Ya, bisa saja berubah tergantung hasil pertemuannya bagaimana, kata Karyono kepada Tribun News Sabtu 28 Januari 2023. Menurut Karyono, isi pembicaraan dari pertemuan tersebut hanya Presiden Jokowi dan Surya Paloh yang mengetahuinya. Namun hasil dari pertemuan tersebut bisa dilihat dari kejadian politik ke depannya. Apabila Presiden tetap melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, berarti Surya Paloh teguh dengan pendiriannya mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Namun apabila reshuffle tidak dilakukan, berarti Nasdem merubah pendiriannya. Kalau misalnya Presiden melakukan reshuffle, berarti sikap Nasdem tidak sejalan lagi dengan Presiden. Kalau misalnya tidak ada reshuffle, berarti ada perubahan sikap politik Nasdem, katanya. Meskipun demikian, menurut Karyono, apabila Nasdem nantinya merubah pendirian, maka akan dilakukan dengan soft. Karena menurut dia, Nasdem juga tidak ingin kehilangan muka dengan mengubah pendiriannya. Kalaupun berubah, saya kira akan mencari pola yang lebih soft, katanya. Diketahui setelah pendeklarasian Anies Baswedan Capres 2024, saat ini Nasdem sedang getol menjalin komunikasi untuk membentuk koalisi perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat. Ketiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan sudah sepakat mendukung Anies Baswedan Capres 2024.
Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bai Mahmudin mengatakan bahwa Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh pada Kamis sore. Betul ada pertemuan tersebut kemarin sore, kata Bai, Jumat 27 Januari 2023. Bai tidak menyebutkan terkait apa pertemuan tersebut dilakukan. Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni menyebut jika Surya Paloh mendadak dipanggil Jokowi pada Kamis sore kemarin. Mendadak dipanggil Pak Presiden, ucap Saroni saat dikonfirmasi. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Maikinsah membenarkan jika Ketua Umum Surya Paloh dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Kamis 26 Januari 2023. Jadi ini bisa terjadi dengan pertemuan ini. Surya Paloh yang berubah, bisa jadi juga Jokowi yang berubah. Tergantung bagaimana pembicaraan mereka berdua. Artinya dengan adanya pertemuan ini bisa jadi yang melunak itu Surya Paloh. Ya, kalau begitu saya akan menarik dukung saya kembali dari Anies dan saya akan nurut Pak Jokowi. Kemana harusnya dukungan Nasdem ini akan kita berikan? Apakah ke Ganjar atau kemana? Atau bisa jadi ke Prabowo. Sebab Prabowo kita lihat akhir ini memang dekat sekali dengan Jokowi. Bisa jadi begitu. Tetapi sebaliknya bisa juga Jokowi yang melunak. Ya, kalau itu Pak Surya, sekarang saya turut mendukung apa yang telah menjadi ketetapan dari Partai Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan. Akan tetapi, baik Surya Paloh yang melunak ataukah Jokowi yang melunak, tetapi tentu untung ruginya tetap ada untuk masing-masingnya. Jika Surya Paloh yang melunak, yang memilih menuruti apa yang dikatakan, apa yang diinginkan oleh Jokowi, tentu Surya Paloh akan memakai kata-kata tapi. Ya, nggak apa-apa Pak Jokowi, saya nurut dengan keinginan Pak Jokowi, tetapi ada lagi. Tentu begitu, win-win solution. Mungkin tetapinya jika nanti menang calon yang Pak Jokowi minta dukung ke saya, bagaimana nanti itu hitungannya dan lain sebagainya. Demikian juga kalau Pak Jokowi yang nurutnya ke Pak Surya Paloh juga begitu. Oke Pak Surya, saya akan nurut ke Pak Surya tentang keputusan Nasdem mendukung Anies, tetapi ada lagi tapinya. Bisa jadi tapinya Anies nanti tolong dibawa kendali Pak Surya sehingga hasil kerja saya 10 tahun ini memimpin Indonesia tidak diotak-atik atau tidak dipersoalkan nanti oleh rezimnya Anies kalau Anies memenangkan Pilpres. Bahkan bisa jadi Jokowi kalau sudah putus itu akan pula mendukung apa yang menjadi pilihan dari Pak Surya Paloh. Tapi yang jelas
kedua belah pihak ini tetap akan punya kata tapi di belakangnya menurut kita. Tidak mungkin tidak. Namun seperti dikatakan Pak Karyono tadi, apa yang menjadi kesepakatan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi hari Kamis kemarin itu akan dapat dilihat nanti dari langkah-langkah Partai Nasdem ke depan, akan dapat dilihat. Jadi tidak pun Pak Surya Paloh menjelaskan ke publik isi dari pertemuannya, akan dapat dilihat nanti dari bagaimana gerak-gerik Partai Nasdem dalam beberapa waktu ke depan ini. Demikian juga, walaupun Pak Jokowi tidak menjelaskan kepada publik hasil pertemuannya dengan Surya Paloh, tetapi nanti juga akan dapat dilihat dari gerak-gerik Pak Jokowi ke depan ini. Akan dapat dilihat, walaupun kedua belah pihak tentu berupaya menyembunyikan hasil pertemuan itu dengan berupaya tidak menampakkannya pada gerak-gerik Partai Nasdem bagi Pak Jokowi, bagi Pak Surya Paloh, dan gerak-gerik langkah dan kebijakan bagi Pak Jokowi. Contoh, kalau publik rasa-rasanya akan membaca dari terjadinya resapel atau tidak, maka Pak Jokowi nanti akan mencari jalan lain bagaimana agar diresapel atau tidak diresapel tidak menampakkan hasil pertemuannya dengan Pak Surya Paloh. Tapi sekuat apapun kedua tokoh ini menyembunyikan hasil pertemuan ini, namun publik sedikit demi sedikit nanti akan dapat melihatnya dari langkah-langkah kedua politisi ini ke depan. Namun yang jelas, sekali lagi, rakyat Republik Indonesia saat ini sangat menginginkan perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa